Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yova Reski Amanda, NRP 10611811100019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artificial intelligence. Yang pertama mengenai definisinya, yaitu subbidang ilmu komputer berkaitan dengan konsep dan metode inferensi simbolik oleh komputer dan representasi pengetahuan simbolik untuk digunakan dalam pembuatan inferensi. Nah, biasanya AI ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memodelkan aspek-aspek pemikiran manusia terhadap komputer. Terkadang juga ini tuh didefinisikan sebagai cara untuk memecahkan dengan komputer setiap masalah yang manusia itu belum mampu untuk menyelesaikannya lebih cepat. Nah, untuk penerapan AI ini di bidang agrikultur itu penerapannya pada sistem manajemen dan peralatan. Kemudian pada translate-nya itu biasanya berupa teks atau audio. Di sini ada tentang kesehatan, biasanya media imaging. Terus di sini manajemen rekam medis, ada robot bedah, peralatan rehabilitasi, dan intelijen farmasi. Kemudian ada manufacturing. Di sini ada robot industri, terus ada produksi, kemudian ada bagian bionic machine, itu ada biologi dan organ manusia. Kemudian ada internet. Internet ini biasanya penerapannya di digital marketing atau pemasaran digital, terus e-commerce atau perdagangan secara online. Terus di bidang travel ini biasanya driver yang otomatis, kemudian intelligent traffic monitor atau pemantauan lalu lintas yang cerdas. Kemudian ada domestic robot. Di sini tuh ada home automation atau otomasi rumah. Kemudian ada di bagian finansial, itu perbankan, terus insurance, dan modal venture. Selanjutnya ini tipe-tipe intelijen. Yang pertama ada naturalis, musikal, logika matematika, essential, interpersonal, body kinestik, linguistik, intrapersonal, dan spasial. Yang pertama ini naturalis. Naturalis ini biasanya orang yang ahli dalam membedakan anggota suatu spesies, mengenali eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antara beberapa spesies, baik secara formal atau informal. Nah, biasanya tipe naturalis ini cenderung menyukai tumbuhan, hewan, dan mengklasifikasikan flora dan fauna, atau bisa juga kadang mengoleksi fauna. Terus di sini ada reading, membaca. Terus kemudian ada musikal. Musikal ini biasanya orang yang tergolong mampu menciptakan dan mengapresiasi irama hingga politik nada dan warna nada. Nah, seseorang dengan tipe ini biasanya memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati dari bentuk-bentuk musik dan suara. Nah, di sini seorang dengan tipe ini memiliki kepekaan terhadap ritme, terus melodi, terus intonasi, terus biasanya itu mampu memainkan alat musik, menyanyi, menciptakan lagu, dan menikmati proses-prosesnya. Kemudian ada logika matematika. Nah, seorang dengan tipe ini biasanya peka terhadap pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk numerik, terus mengolah alur pemikiran yang panjang. Tipe logika matematika ini biasanya
cenderung menyukai dan efektif dalam hal menganalisis hitungan. Terus bisa menemukan fungsi-fungsi dan hubungan, memprediksi, bereksperimen, mencari solusi yang logis, dan induksi dan deduksi. Terus di sini ada interpersonal, ada eksistensial, terus ada ini tuh biasanya pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa kita hidup, mengapa kita mati. Kemudian interpersonal ini biasanya orang yang mampu memahami perasaannya sendiri, kemudian bisa membedakan emosi serta memiliki pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Kemudian di sini ada bodily kinesthetic. Ini tuh tipe yang mampu untuk mengontrol gerakan tubuh, dan juga orangnya itu biasanya mahir mengelola objek dengan tubuhnya. Nah, orang dengan tipe ini biasanya cenderung efektif dalam hal mengekspresikan mimik atau gaya. Kemudian di sini ada linguistik. Nah, di sini itu bisa menemukan dengan benar kata yang untuk mengekspresikan suatu arti. Kemudian intrapersonal. Nah, di sini tuh orangnya itu biasanya itu mengetahui dirinya sendiri, apa yang dia rasakan, apa yang dia mau. Kalau spasial itu orang yang tipenya itu cenderung menyukai hal-hal yang berbentuk visual gitu. Misalnya berhubungan dengan arsitek, bangunan, dekorasi, desain, denah, gitu-gitu. Terus selanjutnya, nah ada kecerdasan buatan dan ada kecerdasan alamiah. Nah, perbedaannya kalau kecerdasan buatan itu sifatnya permanen, sedangkan kecerdasan alami itu cepat mengalami perubahan. Terus kecerdasan buatan juga lebih mudah diduplikasi dan ditransfer. Kemudian kalau kecerdasan alamiah itu proses transfer antar manusia itu membutuhkan proses yang lama. Terus harganya lebih mahal. Kalau kecerdasan buatan itu cenderung lebih murah. Terus ini kecerdasan buatan itu cenderung konsisten. Terus kalau kecerdasan alamiah itu sering berubah-ubah menyesuaikan sifat manusia begitu. Kalau kecerdasan buatan itu dapat didokumentasikan, kalau alamiah sulit. Kecerdasan buatan itu lebih cepat prosesnya, sedangkan kecerdasan alamiah itu lebih lambat. Dan kecerdasan buatan itu lebih teliti dibandingkan kecerdasan alamiah. Nah, di sini ada ruang lingkupnya mengenai artificial intelligence. Yang pertama di sini ada machine learning. Di sini tuh machine learning ini mempunyai kemampuan untuk memprediksi, analisis prediksi, memperoleh data yang ada dengan perintahnya sendiri. Nah, machine learning ini juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang dia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Nah, tugasnya itu yang biasa dapat dilakukan itu sangat beragam tergantung dari apa yang ia pelajari. Di sini terus ada speech. Nah, speech ini biasa proses yang mengidentifikasikan suara yang berasal dari suatu pengucapan yang diucapkan. Nah, ini tuh bisa mengubah dari teks ke speech atau dari teks ke ucapan, dari ucapan ke teks. Tuh. Jadi ini tuh sistem yang dapat mengenali suara dari manusia dan kemudian diterjemahkan dalam suatu data yang ditangkap oleh sistem komputer. Kemudian ada vision. Nah, di sini itu biasanya menggabungkan kamera, komputasi berbasis cloud, terus perangkat lunak, kecerdasan buatan. Nah, sehingga hasilnya itu, sistemnya itu dapat melihat dan mengidentifikasi
objek. Kemudian ada natural language preprocessing atau NLP. Nah, di sini itu biasanya untuk interaksi antar komputer dan manusia menggunakan bahasa yang alami. Jadi ada klasifikasi, translasi, data extraction. Biasanya NLP ini digunakan untuk mengukur sentimen dan menentukan bagian mana yang bahasa manusia mana yang paling penting. Terus kemudian ada expert system. Nah, expert system ini biasanya komputer ini digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Jadi komputer ini akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar. Kemudian ada planning, optimizing atau perencanaan, terus ada robotik. Di sini acting humanly atau dengan pendekatan uji Turing. Di sini ada NLP, knowledge representation, terus ada automated reasoning, ada machine learning. Terus ini manusianya dengan sistem AI-nya terus jadi seperti ini. Kemudian untuk natural language preprocessing ini biasanya untuk memungkinkan berkomunikasinya dengan sukses dalam bahasa Inggris. Kalau knowledge representation itu untuk menyimpan apa yang diketahui dan yang diketahuinya atau yang didengarnya. Kemudian ada automated reasoning. Ini untuk menggunakan informasi yang disimpan untuk menjawab pertanyaan dan untuk menarik kesimpulan. Kalau machine learningnya ini untuk beradaptasi dengan keadaan baru dan untuk mendeteksi serta memperkirakan pola. Sini ada fondasi AI. Jadi untuk dapat membuat suatu program kecerdasan buatan itu dibutuhkan fondasi yang baik dan benar. Nah, karena hal ini akan membuat sistem kecerdasan tersebut itu berfungsi dengan sesuai rencana. Jadi untuk membangun sistem kecerdasan buatan itu diperlukan mengenai filosofi, teknik komputer, psikolog, neuroscience, biologi, matematika, dan sosiologi. Nah, filosofi ini biasanya mengenai logika, nanti metode penalarannya, terus pikiran sebagai fondasi sistem fisik pembelajaran itu gimana, terus bahasa, rasionalis. Kemudian di sini ada computer science, ini biasanya membangun komputer yang lebih cepat. Terus ada psikolog. Nah, psikolog ini fenomena persepsi dan kontrol motorik tentang teknik eksperimental. Terus ada neuroscience. Di sini tuh substrak fisik untuk mental activity. Terus ada biologi. Terus ada matematika. Biasanya matematika ini digunakan untuk representasi formal dan algoritma pembuktian. Terus ada komputasi, ada probabilitas, terus ada ini sosiologi. Terus sebenarnya itu ada bagian linguistik, terus ekonomi itu biasanya untuk teori keputusan. Selanjutnya, nah ini untuk definisinya. Intelijen atau kecerdasan yaitu kapasitas seseorang untuk berpikir logis, berkomunikasi, belajar, mengetahui, memahami, mengingat, memiliki perencanaan, berpikir kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Kalau artificial intelligence adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Kalau rasional itu hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada. Kalau logika reasoning atau logika hukum itu logika yang berhubungan dengan aspek psikolog yang dialami hakim dalam membuat suatu penalaran dan putusan hukum. Nah, untuk yang pertama itu ada intelligent agent. Nah, agen ini segala sesuatu yang dapat dilihat sebagai
sebagai mengamati lingkungannya melalui sensor dan bertindak atas lingkungan itu melalui akuator. Sensor. Nah, ini itu agen itu biasanya berinteraksi dengan lingkungannya melalui sensor dan akuator. Sebenarnya agen itu biasanya dipandang sebagai mengamati lingkungannya gitu. Agen ini kalau manusia itu memiliki mata, telinga, organ lain untuk sensor, dan tangan, kaki, mulut itu sebagai efektor. Nah, selanjutnya itu agen program atau tipe-tipe dari AI, agen AI. Yang pertama itu simple reflex agen. Nah, gambar ini tuh menunjukkan bahwa struktur ini tuh struktur yang paling sederhana dalam skema. Terus struktur ini menunjukkan bagaimana aturan condition action memungkinkan agen untuk membuat sambungan dari persepsi untuk bertindak. Nah, persegi panjang ini itu untuk menunjukkan keadaan internal saat proses keputusan agen, dan yang oval ini itu untuk mewakili latar belakang informasi yang digunakan dalam proses. Gitu. Kedua, model based reflex agen. Ini tuh tentang bagaimana dunia bekerja atau disebut model dari dunia. Maka bentuk ini tuh dinamakan model based reflex agen. Nah, sebuah model ini itu harus menjaga semacam internal model yang bergantung pada sejarah persepsi dan mencerminkan setidaknya beberapa aspek yang tidak teramati negara saat ini. Kemudian memilih tindakan dengan cara yang sama sebagai agen refleks. Nah, model ini tuh lebih kuat daripada model yang pertama. Yang ketiga, goal based agen. Nah, ini tuh memperluas pada kemampuan yang kedua, yang model based agen itu, dengan menggunakan goal informasi. Nah, tujuan informasi ini menggambarkan kondisi yang diinginkan. Nah, hal ini memungkinkan agen cara untuk memilih di antara beberapa kemungkinan. Nah, memilih satu yang mencapai negara tujuan. Terus selanjutnya utility based agen. Nah, ini tuh goal ini tuh tidak cukup untuk menghasilkan perilaku berkualitas tinggi. Ada banyak urutan tindakan untuk mencapai tujuannya, tetapi beberapa yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih diandalkan atau lebih murah daripada yang lain. Tujuannya itu hanya memberikan perbedaan antara kondisi bahagia dan tidak bahagia. Sedangkan ukuran kinerjanya itu yang lebih umum harus memungkinkan perbandingan beberapa urutan kondisi yang berbeda. Nah, jika agen itu ingin mencapai tujuannya. Terus selanjutnya general learning agen. Ini tuh ketika kita ingin memperluas lingkungan kita itu, maka kita akan mendapatkan jumlah tugas yang lebih besar dan lebih banyak dan lebih besar. Akhirnya kita akan memiliki sejumlah besar tindakan untuk ditentukan sebelumnya. Nah, cara lainnya untuk membuat agen itu dengan mempelajari tindakan baru saat menjalankan bisnisnya. Ini masih memerlukan beberapa pengetahuan awal, tetapi sangat menghemat pemrograman. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.